Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam, Bu Febri. Bagaimana keadaannya nih Bu? Alhamdulillah baik dan sehat, Bu. Begini nih Bu, hari ini saya mau melakukan sesi coaching terhadap Pak Isan. Nah, saya mohon bantuan Ibu nih untuk mengobservasi sesi coaching ini. Oh, bisa, Bu. Kebetulan saya sekarang sedang santai nih, Bu. Silahkan Bu Febri dan Pak Isan melakukan sesi coachingnya. Nanti saya akan menjadi pengamatnya nih, Bu. Mohon diamati alur tirta yang akan saya laksanakan ya Bu. Oke, siap, Bu. Saya akan mengamati alur cerita dalam coaching yang Ibu laksanakan. Selain alur tirta nih Bu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan di sini agar saya dapat lebih mudah nantinya memfokuskan pengamatan saya? Kompetensi coaching yang saya inginkan itu yang ingin saya kembangkan ya Bu ya. Mhm. Nanti itu mengenai pengajuan pertanyaan berbobot kayaknya Bu terhadap coach gitu. Baik Bu, secara spesifik di bagian mananya Bu kompetensi tersebut harus saya observasi? Di bagian menangkap kata-kata kunci Bu. Serta di bagian penggunaan kata tanya Mhm. yang saya ajukan nanti terhadap coach. Oke. Saya berarti saya nanti mengobservasi di bagian kata tanya ya Bu. Apakah Ya, sudah termasuk pertanyaan terbuka atau belum ya Bu? Begitukah Bu? iya, 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 Bonit, begitu. Oke. Terus apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan ini? Saya eh, nanti ya pengennya Mhm. itu mampu menangkap kata kunci. Ya. Kemudian dari kata kunci itu saya dapat membuat pertanyaan terbuka gitu Bu. Mhm. Jadi sehingga saya dapat menggiring coach saya untuk memberikan jawaban-jawaban yang mana pada akhirnya itu membuat coach menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi gitu. Oke, baik Bu. Kalau begitu, silahkan lanjutkan Bu Febri untuk melakukan sesi coaching dengan Bapak Ihsan. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum Pak Isan. Waalaikumsalam Bu Febri. Terima kasih banyak nih Pak Isan sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Sama-sama Bu Febri. Kemarin Pak Isan ada menghubungi saya ya Pak? Iya Bu, betul. Ada apa nih Pak Isan? Pak Isan mau ngobrolin sesuatu ya hari ini? Iya Bu, ada nih. Saya mau ngomongin tugas-tugas dari pekerjaan utama maupun pekerjaan tambahan, tugas-tugas tambahan di sekolah saya Bu. Nah, yang saat ini datangnya bertubi-tubi dan berbarengan lagi Bu. Oke. Jadi kita mau ngomongin tugas-tugas dari pekerjaan utama Pak Isan ya, maupun tugas-tugas tambahan Pak Isan yang saat ini datangnya bertubi-tubi dan berbarengan gitu ya Pak ya? Iya, betul sekali Bu. Oke. Nah, karena ini percakapan singkat ya, Oke. apa yang pengen Pak Isan dapat dari percakapan kita ini? Sebenarnya saya kepengennya itu mampu nggak ya Bu, saya menyelesaikan semua tugas-tugas ini sebelum batas waktu yang ditentukan. Saya kok merasa terlalu banyak begitu Bu, pekerjaan yang harus saya lakukan. Oke. Tadi Bapak mengatakan merasa terlalu banyak pekerjaan. Ya, Pekerjaan apa yang Bapak maksudkan di sini? Bisa diceritakan tidak, Pak? bisa Bu. Jadi begini Bu, saya itu kan selain jadi guru juga Oke. sebagai bendahara BOS dan operator sekolah Bu.
Nah, ditambah lagi ada kegiatan program guru penggerak ini, saya merasa saat ini eh, tugas-tugas itu terlalu banyak karena datangnya berbarengan, kemudian tenggat waktu penyelesaiannya pun juga berdekatan gitu, Bu. Oke, oke. Dan untuk itu saya pun harus bekerja ekstra jadinya Bu. Ya, dari biasanya saya pastinya merasa lelah karena waktu istirahat saya terganggu dan itu membuat pekerjaan saya jadi kurang fokus Bu. Nah, sehingga pekerjaan saya terlambat. Em, Selama ini nih, kalau ada tugas-tugas yang datangnya berbarengan dan waktu penyelesaian juga berdekatan seperti itu, bagaimana sih cara Pak Isan menyelesaikannya? Biasanya sih saya buat notes Bu tentang tugas yang harus diselesaikan berdasarkan prioritas sih Bu. Oke, berdasarkan skala prioritas ya notes-nya. Ya, Ada lagi nggak selain bikin notes itu Pak Isan? nggak ada sih Bu. Biasanya itu aja. Oke, oke. Biasanya diletakkan di mana notes tersebut? Biasanya sih saya di depan laptop Bu, di meja kerja, kemudian di buku catatan, di HP juga kadang-kadang sebagai pengingat Bu. Oke. Jadi tadi diletakkan di depan laptop, kemudian di meja kerja, di buku catatan juga ya, di HP Ya, tadi juga ada sebagai pengingat. Nah, apa perasaan Pak Isan ketika melihat notes tersebut? perasaan saya rasanya kepengen menyelesaikan semua tugasnya itu dengan cepat Bu. Oke. Eh, apa yang Bapak rasakan ketika sudah menyelesaikan tugas-tugas tersebut dan saat menghapus tugas-tugas tersebut dari daftar notes gitu? Kalau sudah menyelesaikan tugas dan menghapus itu rasanya sangat senang Bu, sangat puas, rasanya pundak saya jadi lebih ringan gitu Bu. Oke, jadi rasa puas, senang gitu ya Pak Ya, Isan ya, rasa ringan gitu ya. Berapa lama biasanya Pak Isan menyelesaikan satu tugas itu? berapa lama tergantung sih Bu. Kalau saya bisa fokus, terutama saya bisa cepat menyelesaikannya Bu. Oke, tadi Pak Isan mengatakan kalau bisa fokus ya. Nah, Ya, supaya Pak Isan dapat fokus, apa yang biasanya Pak Isan lakukan? biasanya sih cukup istirahat Bu sebentar, maka fokus saya kembali. Oke. Nah, kalau saat mengerjakan tugas-tugas tersebut, Pak Isan untuk saat ini ya, Pak Isan ada Ya. tidak meluangkan waktu untuk istirahat gitu, walau sebentar gitu. Kalau sekarang sih Bu jarang sih, karena saya merasa dikejar deadline Bu. Oke, jadi karena dikejar deadline ya, jadi Ya, waktu istirahatnya tadi jarang gitu. jarang. Ya, Iya, iya. Nah, jadi idealnya keadaan seperti apa yang Pak Isan ingin rasakan? idealnya sih saya ingin dapat menyelesaikan tugas-tugas saya ya Bu sebelum waktunya, sebelum deadline tadi. Kemudian tanpa mengesampingkan waktu istirahat karena berkaitan dengan kesehatan Bu. Oke, oke. Eh, nah, untuk saat ini Pak Isan, Ya. tugas apa yang harus diselesaikan dulu dalam urutan pertama atau menjadi prioritas Pak Isan? Untuk pertama sih Bu, karena akhir tahun nih ya, berdekatan habis bulan laporan bos sih Bu. Kemudian Oke, saya juga laporan wali bos. kelas, ya saya juga wali kelas di mana Sabtu ini sudah jadi tanggal untuk pembagian rapot. Oke, Kemudian untuk operator sih biasanya saya tiap hari, tapi pengerjaannya juga sebentar-sebentar juga Bu. oke, oke. Jadi tadi dari laporan bos ya Pak Isan ya, yang Ya, mungkin deadline-nya cepat. Kemudian nilai rapot juga tadi yang pengen ya. diisi karena sebentar lagi bagi rapot gitu. Nah, Hmm. supaya tugas-tugas tersebut cepat selesai gitu, kemudian berjalan lancar dan Pak Isan tetap fokus, apa yang Hmm. harusnya Pak Isan lakukan?
Tentunya saya harus meluangkan waktu khususnya untuk istirahat sejenak agar tetap fokus, tetap terjaga begitu, Bu. Eh, Baru, Bu. siapa eh, siapa yang dapat Pak Isan minta pertolongannya agar Pak Isan semangat menyelesaikan tugas-tugas yang sudah Pak Isan catat di notes tadi, Hmm. serta dapat memantau Pak Isan kalau Pak Isan saat bekerja itu sudah kurang fokus gitu. Kemudian bisa mengingatkan Pak Isan supaya dapat meluangkan waktu untuk istirahat. Siapa Kalau kira-kira Pak Isan? untuk mengingatkan sih, Bu, istri kayaknya, Bu. Oke, istri ya. Selain istri ada lagi nggak Pak? Nggak ada sih, Bu. Kayaknya cuma istri. Oke, oke. Jadi cuma istri ya. Ya. Nah, di titik ini apa yang Pak Isan dapat dari percakapan kita? Yang saya dapatkan untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas yang banyak tadi, Bu, yang datangnya bertubi-tubi, kemudian waktu penyelesaiannya atau deadline-nya tadi berdekatan, maka saya membuat notes pekerjaan yang isinya pekerjaan yang pertama, kedua, dan seterusnya itu saya harus menyelesaikan secara berurut. Nah, supaya dalam penyelesaian tugas-tugas tersebut dapat berjalan lancar tanpa hambatan, maka saya harus fokus, Bu, dengan cara meluangkan waktu sejenak untuk beristirahat. Selain itu, istri juga menjadi motivasi utama bagi saya dalam menyelesaikan tugas-tugas ini, Bu. Dan dengan mengingatkan saya jika sudah terlihat kurang fokus, maka diminta untuk istirahat, Bu. Oke. Kira-kira kapan Pak Isan mau mulai mengerjakannya? Mungkin setelah ini, Bu, saya akan mengerjakannya. Oke, baiklah Pak Isan. Terima kasih banyak nih sudah meluangkan waktunya. Saya pengen minggu-minggu depan saya bisa ngobrol lagi dengan Pak Isan. Ya, Siap. sekedar untuk mengetahui apakah Pak Isan sudah menyelesaikan tugas-tugasnya dengan menggunakan notes tadi. Kemudian Pak Isan, apakah Pak Isan juga nanti meluangkan waktu istirahat juga ya? Iya, Bu. Tentunya nanti dengan minta dukungan dari istri tercinta gitu. Oke, Bu Febri, siap-siap. Oke, sampai jumpa lagi ya Pak Isan. Selalu semangat. Ya, siap, Bu Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Febri, luar biasa sekali ya coachingnya Ibu Febri sama Bapak Isan tadi. Iya, terima kasih Apa Bu. nih yang sudah Ibu Febri lakukan saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan tadi? Em, saya sih merasa sudah melaksanakan sesi coaching tadi sesuai dengan alur yang saya gunakan ya Bu, yaitu alur Tirta. Seperti menanyakan tujuan dari coach, kemudian melakukan eh, menangkap kata-kata kunci yang selanjutnya saya buat menjadi pertanyaan terbuka gitu agar dapat nanti mengidentifikasi masalah dari coach. Kemudian saya juga menanyakan rencana aksi dari coach. Terus tadi saya juga menanyakan tanggung jawab coach terhadap apa yang sudah coach rencanakan. Oke, Bu Febri, apa yang sudah Ibu sampaikan tadi akan kita cocokkan ya Bu dengan hasil catatan yang saya tulis tadi ketika saya melakukan pengamatan terhadap coaching yang Ibu lakukan. Iya, silakan Bu. Oke, baik. Izin saya mau membacakan hasil pengamatan saya. Dari apa yang Iya Bu. sudah saya amati tadi, saya sudah mencatat hal-hal yang menjadi fokus dalam pengembangan indikator kompetensi yang Bu Febri inginkan tadi ya. Dan hasil pengamatan yang saya peroleh adalah eh, yang pertama, untuk alur Tirta memang benar sudah Bu Febri lakukan secara lengkap dari menanyakan tujuan,
mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana aksi, maupun menanyakan tanggung jawab dari coach terhadap apa yang direncanakannya. Terus yang kedua, untuk kompetensi inti seperti kehadiran penuh, Bu Febri juga sudah terpenuhi ya, yang mana Bu Febri tadi sudah memfokuskan perhatiannya terhadap coachnya dan pembicaraan dengan Pak Ihsan. Tadi saya perhatikan tadi Bu Febri juga tidak sambil melakukan kegiatan lainnya. Jadi Ibu Febri tadi fokus kepada apa yang dibicarakan oleh Bapak Ihsan tadi ya Bu. Kemudian Bu Febri juga terlihat sabar dalam mengikuti percakapan dengan Bapak Ihsan. Di sini Bu Febri tidak buru-buru dalam memberikan solusi atas permasalahan Pak Ihsan tadi. Kemudian Ibu Febri juga sabar dalam artian memberi waktu yang cukup untuk Koci dalam berpikir. Jadi saat Koci berpikir tadi untuk menemukan ide-idenya, itu Bu Febri tidak langsung apa namanya untuk segera mengungkapkan idenya. Jadi Ibu Febri tadi sabar dan memberikan waktu kepada coachnya. Nah, kemudian untuk mendengarkan aktif, Bu Febri tadi sudah melepaskan anggapan pribadi deh kayaknya. Jadi Ibu tadi terlihat tidak terbawa oleh label, asumsi maupun asosiasi. Dan tadi terlihat Ibu tetap tenang dalam menanggapi pembicaraan dari Bapak Ihsan. Nah, untuk mengajukan pertanyaan berbobot, Bu Febri sudah menyampaikan pertanyaan yang mampu menggali ide dari coach yang lahir dari mendengarkan aktif tadi. Untuk penangkapan kata-kata kunci, Bu Febri sudah mampu menangkap itu terlihat dari kata Bu Febri tadi. Contohnya, misalkan tadi Bapak mengatakan merasa terlalu banyak pekerjaan. Nah, pekerjaan apa yang Bapak maksudkan? Bisa diceritakan? Nah, di sini terlihat bahwa Ibu Febri dapat menangkap kata kunci tersebut dan Ibu buat sebagai pertanyaan agar coach lebih detail menceritakan yang dia alami sehingga Bu Febri dapat mengidentifikasi masalah yang dialami oleh coach-nya. Kemudian selain itu pertanyaan yang Bu Febri buat juga pertanyaan yang sudah bersifat terbuka. Di sini fokus kita ya Bu. Jadi sudah bersifat terbuka sehingga coach memberikan jawaban pertanyaan Bu Febri secara terperinci. Dengan begitu pada akhirnya Bu Febri dapat menggiring si coach sehingga coach berhasil menemukan solusi dari masalah yang sedang ia hadapi. Seperti tadi pada pertanyaan, pada pertanyaan selama ini kalau ada tugas-tugas yang datangnya berbarengan dan waktu penyelesaiannya juga berdekatan, seperti itu bagaimana sih Pak Ihsan menyelesaikannya? Nah, itu juga merupakan pertanyaan terbuka yang memunculkan ide-ide dari si coach tersebut. Oh ya, satu lagi nih Bu. Nah, tadi Bu Febri juga mendengarkan dan bertanya dengan rasa ya, khususnya di bagian memberi tanda. Tadi saya lihat Ibu Febri memberi anggukan, kemudian mengatakan iya, oke. Nah, jadi seperti itu Bu. Oke, jadi itu dari saya Bu. Pengamatan dari saya terhadap kegiatan coaching yang dilakukan Bu Febri dengan Bapak Ihsan. Semoga sukses ya Bu. Terima kasih banyak Bu Nita. Tentunya saya harus lebih banyak latihan lagi agar terbiasa melakukan coaching dengan lebih baik lagi nantinya. Iya Bu, tetap semangat ya Bu. Nah, untuk selanjutnya nih, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Febri kembangkan pada coaching-coaching berikutnya?
apa ya? Hmm, mungkin ini deh Bu Nit. Kayaknya kompetensi mendengarkan aktif kayaknya Bu Nit. Soalnya saya pengen benar-benar menjadi mitra bicara dari Koce, sehingga saya mampu mengesampingkan agenda pribadi saya Hmm. atau apa yang saya pikirkan gitu. Walaupun mungkin dari percakapan yang saya lakukan dengan coach tadi tidak nampak ya, Hmm. tapi di dalam hati saya itu masih ada sedikit asumsi, sedikit judges itu dan asosiasi terhadap coach saya. Nah, saya ingin sekali bisa menghilangkan itu semua gitu. Sekalipun itu semua sebenarnya cuma ada dalam hati gitu, tidak tidak keluar dari uh, saat percakapan tadi, begitu, Bunit. Baik, berarti tadi sempat ada dalam hati, tapi Bu Iya, Febri bisa mengatasinya dan tidak terpengaruh dengan asumsi atau label iya, atau iya, iya. asosiasi tersebut ya, Bu Oke, Febri ya, iya gitu ya. Bunit, iya, iya. Oke, bagus sekali Bu Febri. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi dan saya bisa mengamati Ibu lagi dalam coaching yang berikutnya sehingga saya bisa melihat perkembangan Bu Febri menjadi seorang coach. Siap Bunit. Iya, nanti saya akan hubungi lagi jika saya melakukan sesi coaching gitu. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu Nita ya. Sama-sama Bu Febri. Ya, sampai di sini ya Bu Nit. Ya, Kita jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.